Hari ini kita akan bicara mengenai langkah iman untuk multiplikasi. Bagian yang pertama. Jadi Bapak Ibu sudah pegang? Tadi saya dengar sudah janji nanti mau pada catat Bapak Ibu Saudaraku. Biasanya kalau firman Tuhan kita catat, ya itu akan kita ingat. Makanya kalau dalam kuliah, biasanya kalau dosen mengajar atau ketika kita sekolah, dosen mengajar, ya Bapak Ibu, ketika dosen mengajar, itu kita akan ada catatan kecil. Supaya apa? Supaya kita mengingatnya. Supaya catatan kecil itu menjadi hal inti atau poin yang kita catat, yang dimana menjadi pembelajaran yang baru bagi kita. Supaya semakin hari kita semakin diperlengkapi dalam Tuhan. Nah, di gereja kita pun demikian Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada outline khotbah yang bisa Bapak Ibu pegang dan bisa mencatat. Saya percaya semua di sini sudah bisa mengikutinya. Dan hari ini kita bicara mengenai langkah iman untuk multiplikasi. Bagian yang pertama. Dikatakan di slide yang pertama dikatakan begini. Salah satu hukum yang berlaku dalam kekristenan adalah hukum tabur tuai. Coba kita buka firman Tuhan dalam Galatia pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 bagian B. Ya. Surat Galatia pada pasal yang ke-6 ayat 7 bagian yang terakhir dikatakan begini. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menuai kebaikan, kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai juga kebaikan. Tapi kalau kita menabur bencana, ya, kita menabur keburukan, maka yang kita hasilkan bukanlah hal yang baik Bapak Ibu Saudaraku, tetapi hal yang buruk. Makanya dalam dunia, di setiap negara manapun di dunia ini berlaku hukum. Hukum itu ada supaya mengatur kehidupan kita menjadi lebih baik. Hukum ada supaya kita lebih teratur Bapak Ibu Saudaraku. Hukum ada supaya ditaati. Jangan sampai ketika ada hukum, kita nggak menaati hukum. Jadi hukum itu nggak ada nyawanya. Hukum itu nggak ada auranya. Hukum itu nggak ada nilainya Bapak Ibu Saudaraku. Nah begitupun dalam kekristenan ada namanya hukum tabur tuai. Orang-orang dunia katakan begini, karma is real. Artinya karma itu nyata Bapak Ibu Saudaraku. Nah berbicara mengenai hukum, kemarin Bapak Ibu Saudaraku, ya ketika dalam perjalanan doa ke daerah Jakarta Selatan, saya salah Bapak Ibu Saudaraku. Di daerah nama salah satu jalan yang terkenal, ya itu di lampu merah Bapak Ibu Saudaraku. Masih hijau. Tapi pas saya lewat yang batasan untuk kita berhenti, udah kuning. Bapak Ibu Saudaraku. Pas saya maju karena kuning, saya salah juga. Tapi kalau saya rem mendadak, minta maaf Pak Polisi lantas, saya salah. Ya, saya maju, langsung ditiup, prit, disuruh minggir Bapak Ibu Saudaraku. Ditilang saat itu. Waduh saya dalam hati. Saya pendeta lagi ditilang. Kemudian para petugas mengatakan begini, SIM STNK. Ya saya serahkan. Kemudian ada satu hal yang bagus begini. Ya para petugas memanggil cuman marga saya Bapak Ibu Saudara. Oh Bapak ini belum pernah melakukan pelanggaran. Ketika di scan Bapak Ibu Saudaraku. Karena SIM yang baru kan pakai scan ya. Yang terbaru. Bapak ini belum pernah salah. Terus kemudian ditanya. Bapak mau sidang di pengadilan atau di kejaksaan, Bapak Ibu Saudara saya kurang paham. Bapak mau mengikuti sidang atau di mana? Saya pendeta Bapak Ibu Saudaraku. Saya harus ikut aturan. Iya Pak, maaf saya di sidang. Saya di sidang. Nah ketika di lampu merah itu Bapak Ibu Saudara saya sudah salah. Ya sudah pas di garis yang harusnya berhenti. Waktu itu lampu kuning dan saya maju. Di pertengahan ada mobil yang tikung saya Bapak Ibu Saudara. Saya rem, makin ketahuan. Saya salah Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian polisinya tanya sekali lagi. Apa Bapak mau disidang? Mau Pak. Ya, saya mau sidang karena saya salah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sekali lagi minta maaf. Ya,
Dan setelah mereka menimbang Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak tahu. Mereka juga nggak tahu saya pendeta Bapak Ibu Saudaraku. Saya kira mereka juga nggak tahu. Ya, tapi mungkin aja mereka browsing atau apa. Ya. Setelah itu mereka bilang gini, Pak maunya apa? Ya kan tadi Bapak ditanya mau disidang, saya jawab mau. Enggak, Bapak mau dilepas enggak? Aduh, saya dalam hati Bapak Ibu Saudaraku. Wah ini puji Tuhan. Banyak yang kena tilang Bapak Ibu Saudaraku. Banyak yang SIM, STNK-nya banyak yang sudah diklip di sana. Mereka siap dikirim berkasnya untuk disidang. Kemudian saya katakan begini, oh ini ada jalan keluar. Saya maaf Pak, saya salah. Oke Pak, Pak Lute, lain kali jangan melanggar lagi. Lihat, kalau sudah lampu kuning, gasnya diturunin, terus lampu kuning ternyata cepat ke merah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, padahal saya pernah khotbah itu juga Bapak Ibu Saudaraku, tapi ya salah. Dan kemudian petugas bilang begini, karena Bapak baru satu sekali pelanggaran, jadi lain kali jangan diulangi lagi Pak. Ini SIM, ini STNK-nya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Itu bukan karena kehebatan saya, bukan. Tetapi itu menjadi sebuah pembelajaran bahwa hukum itu harus ditaati Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Jadi hukum itu harus ditaati. Saya hitung-hitung. Saya sudah 2 kali pelanggaran ini. Pertama di Bundaran Hotel Indonesia Bapak Ibu Saudaraku. Ketika antar pulang ya kita ke daerah kota itu juga kena. Tetapi karena ya pendeta Bapak Ibu Saudaraku hari Minggu waktu itu dilepas, saya hanya pikir begini, jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali pasti disidang Bapak Ibu Saudaraku. Nggak ada lagi ampun, udah 1 kali peringatan, 2 kali sudah harus hati-hati. Bapak Ibu Saudaraku, hukum yang berlaku di setiap negara itu harus ditaati. Begitupun dalam kekristenan ada namanya hukum campur tuai. Coba kita buka lagi dalam Lukas pada pasal yang ke-6 ayat 38 bagian B. Lukas pada pasal yang ke-6 ayat 38 bagian yang B dikatakan begini. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ukuran kita kepada orang lain, apa yang standar kita kepada orang lain, yang kita pakai untuk menilai orang lain, pernah nggak kita sadar bahwa standar yang sama akan dipakai oleh orang lain untuk mengukur kembali kepada kita. Amin. Makanya saya dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya berusaha untuk sebisa mungkin hidup baik dengan semua orang. Kenapa? Kalau kita baik dengan si A, Bapak Ibu Saudaraku, inilah hukum kehidupan. Saya percaya inilah hukum tabur tuai. Kita baik dengan si A, kemungkinan si A belum tentu baik sama kita, karena tetapi kemungkinan si C baik kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang dikatakan dengan kita menabur kebaikan, kita menabur hal yang baik, kita menabur belas kasihan, kita menabur kebaikan Bapak Ibu Saudaraku, taburan yang sama itu akan kita terima. Mungkin bukan dari orang yang pernah kita baik kepada dia, tapi dari orang lain yang Tuhan gerahkan untuk membantu kita. Tadi Bapak Ibu Saudara ketika sampai di gereja, kami harus ke apotik tadi Bapak Ibu. Dan ketika di sebuah tempat, di rumah makan, saya tanya kepada petugas, di sini ada apotiknya. Dan mereka menunjukkan apotik itu posisinya di sebelah mana. Mereka, Pak itu ada mobil yang parkir, itu ada apotik di situ. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah langkah kecil atau contoh kecil, kenapa kita harus menabur kebaikan. Kenapa kita harus menabur hal yang baik? Kenapa kita harus melakukan hal yang baik? Kenapa kita harus punya belas kasihan? Kita harus berusaha hidup baik dengan semua orang. Karena ingat baik, hal yang sama, kebaikan yang sama akan kembali kita tuai. Amin. Makanya tetap semangat untuk kita menjadi orang yang mau memiliki, mau menabur kebaikan, mau melakukan standar kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita, kita terlebih dahulu melakukannya kepada orang lain. Itulah
hukum kekristenan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita mau dibaikin orang lain, kita harus baik dulu sama orang lain. Kalau kita mau diampuni orang lain, kita harus terlebih dahulu mengampuni orang lain. Kalau kita mau mendapat belas kasihan dari orang lain, kita harus terlebih dahulu berbelas kasihan kepada orang lain. Kalau kita mau Bapak Ibu Saudaraku, supaya orang gak dendam sama kita, supaya orang mengampuni kita, kita terlebih dahulu untuk mengampuni orang lain. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, hukum tabur tuai itu terletak pada kita. Tuhan memberikan hukum itu terletak pada kita. Supaya kitalah yang menjadi penentu atau standar hukum tabur tuai itu berjalan. Makanya kalau kita mau supaya kita mau hidup damai dengan semua orang, kitalah yang menjadi pertama hidup damai dengan semua orang. Amin. Maka Bapak Ibu Saudaraku, di slide berikutnya dikatakan begini. Dalam hukum tabur tuai, benih dan cara menabur sangat menentukan hasil tuaian. Dikatakan berikutnya, setiap orang yang menaati hukum pasti melihat tuaian dan multiplikasi. Setiap orang yang menaati hukum pasti melihat tuaian dan multiplikasi. Ada seorang pengusaha terkenal Bapak Ibu Saudaraku ya di negara Tiongkok, di negara Cina. Ketika dia katakan begini, 20 atau sekitar 30 tahun lalu, kami mendirikan perusahaan bersama dengan beberapa kawan yang lain, bersama dengan orang lain. Tetapi dalam perjalanannya, ya perusahaan-perusahaan yang lain melakukan cara-cara yang enggak jujur. Mereka mulai melakukan cara-cara yang enggak jujur supaya demi keberlangsungan perusahaan mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, orang kalau mereka enggak jujur, orang kalau bekerja dengan enggak jujur, mungkin dalam jangka pendek, Bapak Ibu Saudaraku, terlihat itu keren. Terlihat itu hasilnya baik. Terlihat itu bagus. Tetapi itu tidak berguna untuk jangka panjang. Kenapa? Karena tabur tuai itu berlaku di masa jangka panjang, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam perjalanannya beliau mengatakan begini. Dan pada masa kini ketika kurang lebih 5 tahun lalu beliau katakan, perusahaan-perusahaan yang enggak jujur itu hari ini mereka sudah tutup, Bapak Ibu Saudaraku. Tinggal perusahaan beliau yang masih ada. Kenapa? Karena dia mau bekerja dengan jujur. Karena dia mau bekerja dengan integritas. Karena dia mau menabur. Dia mau melakukan yang terbaik dengan hasil yang jujur. Dia mau melakukan kejujuran dalam perusahaannya. Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi pembelajaran bagi kita orang percaya. Dalam setiap yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hendaknya kita menjadi pribadi yang jujur, amin. Makanya kan dikatakan kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Saya dari kecil, saya ingat sekali waktu itu oma saya. Kehidupan saya sangat dipengaruhi oleh oma saya, Bapak Ibu. Oma saya itu didikan Belanda. Saya waktu kecil, oma sudah punya cita-cita. Harus sekolah, harus jadi orang yang berguna. Kalau orang di daerah katakan harus jadi orang, Bapak Ibu Saudaraku. Apa kita bukan orang? Ya, harus jadi orang yang berguna begitu. Orang yang cita-citanya harus sampai, Bapak Ibu. Jadi dari cara makan, Bapak Ibu, itu saya makan pakai tangan, digetok, Bapak Ibu. Harus pakai sendok. Kalau ada garpu, pakai garpu. Karena apa? Didikan Belanda, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya itu kebiasaan itu berlanjut sampai hari ini. Saya kalau makan pakai tangan, kecuali di dunia ini udah nggak ada sendok atau tempat yang bersangkutan. Udah nggak ada sendok, Bapak Ibu Saudaraku. Sampai dicengin sama beberapa teman pendeta. Ini kalau nggak ada sendok, kawan kita ini nggak bisa makan. Karena nggak bisa. Nah, begitupun dengan nilai kejujuran. Itu ditanam dari masa kecil. Makanya anak-anak yang dididik dari masa kecil mereka dalam hal kejujuran, itu akan tertanam di pikiran mereka. Tertanam di sanubari mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Tertanam di hati mereka. Dan itulah yang menjadi bekal mereka ketika mereka dewasa. Karakter mereka terlihat di luar. Mereka menjadi pribadi yang jujur. Makanya dikatakan setiap orang yang menaati hukum pasti melihat tuaian dan multiplikasi. Begitupun
kalau kita nggak menahati hukum Bapak Ibu Saudaraku. Yang kita tuai bukan multiplikasi, tetapi hal-hal yang merugikan kita. Dikatakan Tuhan mau kita tidak hanya menerima pertambahan berkat saja, melainkan mengalami apa? Multiplikasi. Di slide depan dikatakan multiplikasi atau pelipat gandaan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan pelayanan murid-murid Yesus, kita setuju ya, murid Yesus dimulai dari berapa orang? 12. Kalau ada yang masih ragu, kita kasih tunjuk ayatnya Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita buka dalam, di sini, Matius pada pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Matius pada pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, Yesus memanggil pertama yaitu 12 orang. 12 orang murid. Matius pada pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Coba kita berlanjut ke Lukas pada pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Lukas pada pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Yesus katakan begini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk berapa? 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ingat baik. Terjadi multiplikasi. 12 murid utama kemudian naik. Kemudian terjadi kenaikan atau pelipat gandaan atau multiplikasi. Dari 12 naik 70. Apakah berhenti di situ Bapak Ibu Saudaraku? Jadi ingat baik, murid-murid Yesus yang utama itu ada 12. Tapi ada 70 murid yang lain. Makanya kan Alkitab itu selalu katakan ada murid yang lain. Ada murid yang berasal dari 12 murid. Alkitab itu sangat spesifik Bapak Ibu Saudaraku. Nah, apakah pelipat gandaan itu selesai di 70? Coba kita berlanjut ke Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama ayat 15 dikatakan begini. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira berapa? 120 orang banyaknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ingat baik. Murid yang utama dari 12 orang, kemudian 70 orang, kemudian orang percaya, kemudian 120 orang. Jadi kalau 12 naik 70, kemudian dikatakan yang berkumpul di situ kurang lebih 120 orang. Banyaknya. Apakah berhenti lagi di situ Bapak Ibu Saudaraku? Coba kita buka di Kisah Para Rasul lagi. Pasal yang kedua ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat yang ke-41. Dikatakan begini, orang-orang yang menerima perkataannya atau perkataan Petrus memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita tidak hanya menerima pertambahan berkat saja, ya di slide kita, melainkan mengalami multiplikasi atau pelipat gandaan. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian, kenapa? Karena para murid Yesus, mereka sudah mengalami multiplikasi Bapak Ibu Saudaraku. Mereka sudah mengalami pelipat gandaan itu. Dari 12 orang murid utama, kemudian 70 orang murid yang lain, kemudian 120 orang, dan kemudian bertambah dahsyat lagi 3.000 orang. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Di sini kita bisa langkah iman untuk multiplikasi yang kita belajar di sini, bahwa pelipat gandaan akan terjadi kalau kita melakukan pergerakan. Amin. Multiplikasi terjadi kalau kita mau bergerak Bapak Ibu Saudaraku. Pelipat gandaan jumlah akan terjadi
kalau kita mau melakukan pergerakan. Makanya kalau kita cuman berdiri, kita cuman diam, kita pasif, kita nggak bergerak, Bapak Ibu Saudaraku, maka jumlah itu nggak bertambah. Kenapa? Karena murid-murid telah membuktikan. Mereka melakukan pergerakan sehingga pelipat gandaan terjadi. Murid-murid melakukan pergerakan, ya, pergerakan pelayanan yang dahsyat sehingga multiplikasi terjadi. Murid-murid melakukan pergerakan sehingga pertambahan atau penambahan jiwa terjadi. Nah, ini kalau kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau, beberapa waktu lalu saya berbicara kepada Bapak Ibu semua, kita berkumpul bersama, ya seperti lagu tadi, ya, berkumpul bersama, bertemu dalam kasihnya. Ketika minggu lalu selesai ibadah kita, Bapak Ibu semua mendengar bahwa gereja kita akan punya langkah besar, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memiliki tempat yang permanen. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Kita harus melakukan pergerakan. Sehingga ketika kita punya tempat, atau kita punya ruko, Bapak Ibu Saudaraku, baik itu tetap atau juga kontrakan atau juga punya tetap, itu pelipat gandaan jiwa terjadi. Jangan sampai kita hanya puas kita memiliki tempat yang permanen, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak melakukan pergerakan. Pergerakan harus searah. Pergerakan harus berbarengan. Pergerakan harus berbanding lurus dengan visi besar kita. Yaitu kita mau memiliki tempat yang permanen, Bapak Ibu Saudaraku. Mau memiliki tempat yang permanen, Bapak Ibu? Mau? Mau. Memang kalau begini susah aminnya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Belum melihat. Memang kalau visi itu besar, ya visi itu kalau besar, Bapak Ibu Saudaraku, itu amin, tapi agak terpaksa. Kira-kira terjadi enggak ya? Terjadi enggak ya, Bapak Ibu Saudaraku? Kita ini buatan Allah, amin. Ya, kita adalah buatan Allah yang dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat. Makanya kalau ada visi yang besar, rencana yang besar, amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, amin sambil angkat tangan enggak apa-apa. Karena kita percaya orang yang hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, ya, orang yang hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, ya, hidupnya sesuai kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi visi, apapun yang menjadi pergumulannya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, amin. Makanya pelipat gandaan terjadi. Yang tentu kita berdoa, tetapi bukan cuma berdoa, kita melakukan namanya pergerakan. Kita bergerak, Bapak Ibu Saudaraku, melakukan hal-hal untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang berikutnya dikatakan 3 macam berkat. Menurut Ulangan pada pasal yang ke-28. Dikatakan Tuhan menjanjikan memberikan apa? Berkat pada umatnya yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Coba kita buka dalam Yosua pada pasal yang pertama, ayat 7 dan 8. Yosua pada pasal yang pertama, ayat 7 dan 8. Firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau apa? Beruntung atau berhasil kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, ayat 7 dan 8, di ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menjanjikan berkat pada umatnya yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Tuhan menjanjikan berkat yang sama bagi Yosua dan juga bagi bangsa Israel yang sedang mau melihat sebuah visi yang besar. Mereka adalah bangsa yang gak terlatih secara perang. Tetapi mereka harus menaklukkan tanah Kanaan yang orang-orangnya adalah orang-orang prajurit yang hebat, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang terjadi? Kuncinya, lakukanlah firman Tuhan
dengan setia, maka berkat itu atau terobosan itu akan terjadi. Makanya kalau kita sedang menghadapi hal yang mustahil dalam kehidupan kita, kita sedang menghadapi hal-hal yang besar, pergumulan yang besar dalam kehidupan kita, lakukan firman Tuhan dengan setia, Bapak Ibu Saudaraku. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Lakukan itu setiap hari, setia, konsisten, Bapak Ibu Saudaraku. Maka apa yang menjadi pergumulan kita, sebesar apapun, setinggi gunung, Bapak Ibu Saudaraku, kita mampu melewatinya. Kenapa? Karena kita mau melakukan firman Tuhan. Makanya orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan dia akan berhasil dan dia akan beruntung. Ada 3 berkat yang Tuhan sediakan. Berikutnya, ada 3 berkat yang Tuhan sediakan. Yang pertama, berkat bakul. Ulangan pada pasal 28 ayat yang kelima. Ulangan pada pasal yang ke-28 ayat yang kelima. Ya, dikatakan begini, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bapak Ibu Saudara, bakul berbicara mengenai berkat yang setiap hari. Berkat yang setiap hari. Tuhan mencukupkan berkat yang setiap hari itu dalam kehidupan kita. Memang kalau di kota besar, itu bakul nggak relate Bapak Ibu Saudaraku. Karena orang nyimpan beras itu di karung, ya, di ember, di apapun yang bisa ditaruh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di kampung atau di daerah, ada yang masih pakai bakul apa-apa. Tapi zaman ini kayaknya sudah mulai jarang. Nah, itu berkat bakul berbicara mengenai berkat yang setiap hari Tuhan cukupkan dalam kehidupan kita. Jadi cukup. Hari ini cukup Bapak Ibu Saudaraku. Seperti dalam Matius pada pasal yang ke-6 ayat 11. Dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Jadi apa yang kita perlukan hari ini itu berkat bakul itu Tuhan cukupkan bagi kita. Dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang berikutnya dikatakan berkat lumbung. Di slide berikutnya ada berkat bakul, kemudian berkat lumbung. Masih diulangan pada pasal 28 ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Ulangan pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudaraku, itu lumbung berbicara mengenai tempat penyimpanan yang besar. Dan itu dipakai untuk jangka panjang. Makanya kan ada musim menuai. Ketika musim menuai tiba, para petani akan mengumpulkan hasil tuaian itu di lumbung Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau bakul untuk kehidupan setiap hari. Tapi kalau lumbung itu untuk kehidupan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari berkat ini? Berkat lumbung ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kita kelola dengan bijak. Setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kita kelola dengan baik. Makanya kalau lumbung kan banyak Bapak Ibu Saudaraku. Itu kalau orang-orang di daerah itu mereka nabung untuk jangka panjang. Makanya setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kalau itu berkelebihan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita mengelola berkat itu dengan bijak, yaitu menabung. Makanya orang percaya Bapak Ibu Saudaraku itu harus punya tabungan. Saya pernah mendengar sebuah motivasi dari salah satu calon presiden Amerika, ya Donald Trump. Karena hanya dia yang pria, Bapak Ibu Saudara, cuma 2. Beliau mengatakan begini, usahakan setiap hari itu ada tabungan. Seberapa besar pun itu. Jadi setiap hari kalau ada uang masuk, kalau ada kelebihan, kalau cukup hari itu dan ada kelebihan, usahakan ada tabungan. Kenapa ada tabungan?
Karena kita nggak tahu kapan ada situasi darurat, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Makanya ketika masa COVID kemarin, kenapa kita panik? Kenapa? Karena banyak yang nggak punya tabungan. Banyak nggak mengelola berkat dengan bijak. Sehingga ketika datang masa-masa sukar, kita nggak bisa melewatinya. Kenapa? Karena ketika dalam masa kelimpahan, kita nggak mengelola berkat itu dengan baik. Makanya ketika Yusuf di Mesir, 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf katakan, itu disimpan di gudang atau di lumbung mereka, di tempat penampungan di lumbung-lumbung mereka, supaya ketika tiba masa kelaparan, itu akan dipakai untuk memberi makan orang-orang Mesir atau juga orang-orang yang ada di luar bangsa Mesir. Itu adalah cara kita mengelola setiap berkat Tuhan dengan bijak. Makanya orang percaya dipanggil Tuhan, mau supaya kita mengatur setiap keuangan kita dengan baik. Amin. Mengatur setiap berkat dengan baik. Yaitu ada tabungan. Seberapa besar pun itu Bapak Ibu Saudaraku. Itu harus punya. Dan berikutnya dikatakan berkat yang datang dari sorga. Pada Ulangan pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-12. Ulangan pada pasal yang ke-28 ayat 12 dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, ayat ini bukan berbicara mengenai pinjol, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Begini, ayat ini mengatakan begini. Tadi berkat yang pertama berkat bakul. Kemudian berkat lumbung. Berkat bakul adalah setiap hari. Berkat lumbung adalah kita mengelola dengan bijak. Yaitu ada tabungan. Tetapi berkat yang menurut Ulangan 28 pada pasal yang ke-12 adalah berkat yang datang dari sorga. Dan itu berkat itu nggak tergantung situasi. Kalau berkat lumbung atau bakul, itu tergantung situasi politik dan ekonomi suatu negara, Bapak Ibu Saudaraku. Misalnya kalau dolar naik, harga barang naik, Bapak Ibu Saudaraku. Ini bukan pelajaran ekonomi, Bapak Ibu ya. Ya. Ketika dolar naik, mata uang global naik, maka rupiah akan melemah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ini yang dikatakan sebagai bahwa berkat bakul dan lumbung itu ditentukan oleh situasi ekonomi dan politik. Tetapi ingat baik, ada berkat yang datang dari surga, yang itu nggak tergantung situasi apapun. Dan berkat yang dari surga, itu Bapak Ibu Saudaraku, terkadang itu memberi kejutan bagi kita. Segala sesuatu yang kita doakan sudah lama, dan tiba-tiba Tuhan menjawabnya. Bahkan berkat yang dari surga berbicara begini Bapak Ibu Saudaraku. Sesuatu yang mungkin masih ada dalam hati kita. Belum kita doakan. Ada sebuah keresahan dalam hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tahu dan Tuhan menjawabnya. Saya pernah Bapak Ibu Saudaraku, ini jadi pelajaran iman juga bagi saya. Di beberapa bulan lalu saya melihat begini. Wah, di bulan September kayaknya gereja kita nggak bisa undang teman-teman pengkhotbah dari luar. Kan kemarin sudah ada, Agustus ada Bapak Ibu ya ulang tahun. Dan saya dalam hati Bapak Ibu Saudaraku, dalam hati, dan kemudian saya tertampar dengan berkat Tuhan bagi gereja kita Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa berkat yang dari surga itu nggak ditentukan oleh apa yang kita punya saat ini. Amin. Berkat yang dari surga itu akan memberikan satu peneguhan kepada kita. Bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Yang selalu memberkati kita. Yang penting apa? Kita melayani dengan setia. Yang penting apa? Kita melayani dengan takut akan Tuhan. Bahkan berkat yang dari surga bagi rumah tangga kita terjadi.
Yang penting apa Bapak Ibu Saudaraku? Ada di rumah tangga kita takut akan Tuhan. Bahkan berkat yang dari sorga itu akan memberi kejutan bagi kita yang gak kita duga. Dan biasanya kalau berkat yang datang dari sorga itu akan melebihi apa yang kita perlukan. Makanya apa yang gak kita duga, apa yang gak kita pikirkan, ternyata Tuhan pikirkan semuanya. Dan Tuhan memberkatinya melebihi apa yang menjadi pergumulan kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku. Terus Pak, bekerja boleh nggak? Bekerja boleh Bapak Ibu Saudaraku. Bekerja dan berdoa. Ya, apa ada istilahnya? Istilah zaman dulu. Ora et labora, bukan ora kerja. Bapak itu bahasa kita di Indonesia ya. Ya, ora et labora. Yang penting kita mau melakukan sesuatu. Kita sebagai orang yang bekerja, kita bekerja. Orang yang melayani, kita melayani. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, kita lakukan. Sembari kita akan melihat bahwa Tuhan akan menuntun kita. Ya, bahwa ada berkat yang dari sorga yang melebihi berkat yang lain. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Tetap setia dalam rumah tangga kita. Tetap melakukan firman Tuhan dengan setia. Maka berkat yang datang dari sorga akan terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan begini di slide berikutnya. 2 instrumen untuk menerima berkat. Menurut Maleakhi pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Maleakhi pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Di sini firman Tuhan katakan, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Coba kita kembali ke slide kita Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan 2 instrumen. Nah, slide ya. Persepuluhan, tujuan perintah persepuluhan. Ya, boleh Bapak Ibu mengisi di outline khotbahnya, dikatakan agar tersedia makanan di rumah Tuhan. Yakni makanan jasmani dan rohani. Menurut Maleakhi pada pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Supaya pintu sorga terbuka. Maleakhi pada pasal yang ketiga ayat yang ke-10 juga. Menjadi pagar dari berkat yang Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya rangkum semua mengenai persepuluhan. Jadi dalam kehidupan kita orang percaya, banyak perdebatan, Pak, boleh enggak kita memberikan persepuluhan? Bapak Ibu Saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya mengatakan boleh. Tapi mereka katakan begini, ada pertanyaan. Di perjanjian baru ada ayatnya enggak Pak? Jangan sampai cuma di perjanjian lama. Mari kita buktikan Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita buka dalam Matius pada pasal yang ke-23, ayat 23. Matius pada pasal yang ke-23, ayat yang ke-23. Dikatakan begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Coba kita buka lagi dalam Lukas pada pasal yang ke-11 ayat 42. Lukas pada pasal yang ke-11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saya baca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, celakalah kalian orang-orang Farisi, hasil tanamanmu seperti misalnya selasi dan inggu dan rempah-rempah lainnya. Kalian berikan sepersepuluhnya kepada Allah, tetapi keadilan dan kasih kepada Allah tidak kalian hiraukan. Padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan, tanpa melalaikan yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara mengenai persepuluhan boleh dilakukan Bapak Ibu Saudaraku, tetapi itu tidak meniadakan begini.
ketika kita memberikan perpuluhan kepada gereja kita supaya dikatakan begini, ada tersedia makanan di rumah Tuhan, supaya pintu surga terbuka, menjadi pagar dan berkat yang Tuhan berikan. Ya, ketika kita melakukannya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memberikan perpuluhan, bukan karena kita ditodong ayat Bapak Ibu Saudaraku, tetapi dengan motivasi karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau ada yang tanya ayat, kita berikan ayatnya. Ya, Maleakhi pada pasal yang ketiga ayat yang 10. Dan juga Matius 23 ayat 23, Lukas 11 ayat 42. Para ahli-ahli Taurat memberikan persepuluhan, tetapi mereka lupa akan belas kasihan. Mereka lupa akan keadilan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita adalah orang yang memberikan persepuluhan di gereja kita adalah orang yang rajin memberikan persepuluhan. Tetapi ingat baik, keadilan dan belas kasihan jangan sampai kita abaikan. Makanya menarik, gereja kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya melihat bahwa belas kasihan itu sudah kita lakukan di gereja ini. Dan terus kita lakukan di gereja ini. Contohnya, kita melayani ke lapas di daerah Karawang Bapak Ibu Saudara. Itu kalau motivasinya bukan karena belas kasihan. Motivasinya bukan karena kasih. Kita nggak melakukannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Minta maaf. Saudara bukan. Ya kan? Keponakan bukan. Tetapi ingat baik. Mereka adalah saudara dalam Tuhan. Yang butuh sentuhan kasih. Yang butuh belas kasihan. Artinya dari sini kita belajar bahwa ketika kita adalah orang percaya yang rajin memberikan perpuluhan di dalam gereja, tetapi di luar gereja pun kita menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan bagi orang lain. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya imbang, supaya balance, supaya adil Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau ada mobil, kalau di jalan itu bannya kalau kayak ular yang miring Bapak Ibu Saudaraku, ban. Berarti apa yang dilakukan? Spuring dan balancing. Dilakukan balancing supaya lurus kembali. Supaya on the track Bapak Ibu Saudara. Supaya kembali ke jalur yang benar. Supaya dia nggak keluar jalur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tujuan dari perpuluhan agar tersedia makanan di rumah Tuhan. Yaitu makanan jasmani dan rohani. Supaya pintu sorga terbuka. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini karena motivasi kita memberikan karena kita mengasihi Tuhan. Makanya kita melakukannya. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena terpaksa, bukan karena kita ditodong ayat Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi semata kita melakukannya karena motivasi kita mengasihi Tuhan. Dikatakan begini, 10 hukum multiplikasi. Sebentar lagi khotbah kita selesai Bapak Ibu, ya. 10 hukum multiplikasi. Tetapi hari ini kita belajar 5 Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan yang pertama, benih harus ditanam. Setiap kali kita ingin melihat tuaian, dikatakan milikilah kerendahan hati untuk menabur benih sesuai dengan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Setiap kali kita ingin melihat tuaian, milikilah kerendahan hati untuk menabur benih yang Tuhan taruh di dalam hati. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa Roh Kudus terus berbicara bagi kita. Itu melalui hati kita. Seperti ada kegerakan dalam hati kita untuk kita mau melakukan sesuatu. Seperti tergerak Bapak Ibu Saudaraku. Seperti ada gerakan dalam hati kita, ada sinyal di dalam hati kita untuk kita mau melakukan sesuatu. Dan ketika itu terjadi, dikatakan milikilah kerendahan hati untuk melakukannya. Makanya kemudian dikatakan taburlah benih di tempat di mana ada proyek pekerjaan Tuhan. Makanya di mana kita berada, di gereja di mana kita tertanam Bapak Ibu Saudaraku, disitulah kita akan menabur benih di mana ada proyek pekerjaan Tuhan.
Benih berbicara bukan cuma berbicara keuangan, Bapak Ibu Saudaraku. Berbicara talenta, ya, berbicara waktu, berbicara tenaga, berbicara pengorbanan, daya, upaya, Bapak Ibu Saudaraku. Di mana Tuhan percayakan kita, di situ Bapak Ibu Saudaraku, ada proyek pekerjaan Tuhan. Dan kita belajar untuk berjuang bersama, yaitu menabur benih. Kita berjuang bersama melalui tenaga, daya, upaya, dana, dan segala perjuangan yang kita punya, waktu yang kita punya, untuk kita bisa melakukannya. Kemudian di slide berikutnya dikatakan, yang pertama tadi, 10 hukum multiplikasi, hari ini kita belajar 5, benih harus ditanam. Dan yang kedua, benih harus mati. Coba kita buka dalam Yohanes pada pasal yang ke-12, ayat 24. Injil Yohanes pada pasal yang ke-12, ayat 24. Hari ini media kita lumayan sibuk, Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena banyak ayat yang akan kita buka. Ya, Injil Yohanes pada pasal yang ke-12, ayat 24. Semoga, doa saya semoga media kita aman, lancar, jaya, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja satu biji. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan benih berbicara tentang uang, ya, di slide berikutnya. Benih berbicara mengenai uang, waktu, energi atau tenaga, potensi, dan talenta. Dan semua yang kita miliki yang semestinya ditanam buat Tuhan. Makanya dalam kehidupan kita orang percaya, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kalau kita mau ada perubahan dalam kehidupan kita, Alkitab katakan, matikanlah keinginan daging. Matikanlah hal-hal duniawi. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan hidup Bapak Ibu Saudaraku. Nah, berbicara mengenai benih bisa berbicara tentang uang, waktu, tenaga, potensi, talenta. Makanya ada istilah begini. Orang kalau berjuang setengah mati. Berarti kalau orang yang berjuang setengah mati, berarti hidupnya setengah hidup, Bapak Ibu Saudara. Artinya mati di sini kita berjuang benar-benar. Makanya gandum kalau nggak ditanam, gandum kalau ditanam mati, Bapak Ibu Saudara. Justru ketika gandum mati, ditanam, ya, dan dia akan bertunas, menghasilkan banyak. Makanya kan ada lagu Indonesia ya, saya lupa lagunya, tapi artinya kita buang singkong atau buang apapun, itu dia bisa bertumbuh sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, walaupun nggak ditanam, tapi kalau dibuang, walaupun kelihatannya mati, tapi dia akan bertumbuh. Kenapa? Tanahnya subur. Makanya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau multiplikasi itu terjadi, ya, kita harus kita berjuang melalui keuangan, waktu, energi, potensi, dan talenta. Makanya saya selalu berbicara mengenai kalau kita mau maju, tempat belajar itu di gereja, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita punya potensi misalnya dalam musik, kita belajar di gereja untuk kita lebih bagus lagi. Dan untuk belajar dibutuhkan energi tenaga, dibutuhkan perjuangan, waktu, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita berdoa, itu dibutuhkan waktu, tenaga, perjuangan. Saya ingat 2023, saya terlambat doa pagi 2 kali, Bapak Ibu Saudaraku. Waktu itu, Pak Ari terlambat ini kita nggak doa. Ya, saya minta maaf Bapak Ibu Saudara. 2023, 2 kali terlambat. Ketiduran Bapak Ibu Saudaraku. Alarm bunyi, saya masih tidur. Jadi nggak doa pagi 2 kali 2023. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, itu nggak menjadi sebuah alasan. Dan dengan berjalannya waktu, belajar. Ya, walaupun kita nggak tahu ke depan, nggak mau telat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya pasang alarm 2 handphone, 445 dan 450. Jadi kalau alarm pertama 445 saya nggak dengar, berarti alarm di handphone yang kedua 450 pasti saya dengar Bapak Ibu Saudara. Tapi itu pun kalau nggak kedengaran, berarti catat baik-baik saya terlambat. Tapi saya ngatur waktu. Kita berjuang Bapak Ibu Saudaraku
dengan waktu yang kita punya, dengan daya yang kita punya. Supaya apa? Apa yang kita tanam buat Tuhan, itu gak akan sia-sia Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau besar, perjuangan kita harus besar, amin. Kalau kita mau supaya kita dahsyat, ya dalam nyanyian kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Itu perjuangan kita, itu harus dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Pengorbanan kita, itu dahsyat. Makanya berikutnya dikatakan begini, sewaktu hendak memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita wajib menaklukkan segala kepentingan pribadi dan keinginan daging demi kepentingan kerajaan Allah. Sewaktu hendak memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita wajib menaklukkan segala kepentingan pribadi dan keinginan daging demi kepentingan kerajaan Allah. Ketika ada sinyal dalam hati kita untuk melakukan segala sesuatu, mulai ada kegerakan Roh Kudus melalui hati kita. Dan saya belajar berapa kali Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya nggak taat, itu nggak akan terjadi seperti yang direncanakan. Tetapi belajar kalau untuk taat, itu Bapak Ibu Saudaraku seperti firman Tuhan. Berkat yang dari surga itu dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata Tuhan melatih kita ketika Tuhan berbicara melalui hati kita. Memberikan sinyalemen melalui hati kita Bapak Ibu Saudara. Tanda, gerakan di hati kita. Tetapi kita harus menaklukkan keinginan daging kita. Untuk kita bisa melakukannya. Makanya karena sudah beberapa kali pengalaman Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan menggerakkan itu. Kalau itu. Dan ketika Tuhan menggerakkan itu. Pasti ada pada kita. Saya berikan contoh begini. 2018 ketika libur 2018 kalau nggak salah. Waktu itu Desember libur. Jadi saya sama istri pelayanan ke Kalimantan Bapak Ibu Saudaraku. Ada kenalan di sana, ada teman-teman di sana yang melayani. Dan kemudian namanya kita lama nggak bersua ya, lama nggak berjumpa Bapak Ibu Saudaraku, harus ada apa ya? Ada tanda mata. Ada apa sih kado Bapak Ibu Saudaraku, ada hadiah. Dan ketika kami ke toko buku Kristen, ada kantong persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Kata istri itu harganya 150.000. Ambil, bayar. Pas bayar 1.500.000. Tadi salah lihat, nolnya kurang 1 Bapak Ibu Saudaraku. Untung puji Tuhan. Uangnya cukup Bapak Ibu Saudaraku. Kalau nggak cukup, simpan kembali. Jadi puji Tuhan kita bayar. Dan sampai ke Kalimantan. Ternyata itu yang mereka doakan selama ini Bapak Ibu Saudaraku. Untuk memiliki kantong persembahan. Yang pasti keren Bapak Ibu Saudaraku. Karena harganya 1.500.000. Tapi memang mahal Bapak Ibu Saudaraku ya. Untuk kantong persembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau, Tuhan sudah memberikan sinyal atau tanda untuk kita melakukan segala sesuatu. Coba kita belajar untuk taat. Ya, kan bisa saja dalam hati, aduh uang 1.500.000 bisa lakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Tapi coba belajar untuk taat. Dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkatnya buat kita sangat dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ketika pelayanan ke Kalimantan, kita waktu itu di desa Bapak Ibu, tapi enggak desa-desa banget. Karena ada jalan Trans Kalimantan, itu ke negara Malaysia sama Brunei, yang berbatasan sama Kalimantan. Dan ketika di situ, teman hamba Tuhan mengatakan begini, nanti 2 hari lagi kita pelayanan ke daerah pedalaman. Siap Pak? Siap. Tapi di sini, katanya enggak ada yang jago naik motor. Pasti kalau naik motor, pasti jatuh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Di sana lahan gambut. Ya. Lahan gambut licin Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena ada air yang keluar dari akar pohon walaupun gak hujan. Jadi waktu kita pelayanan ke daerah pedalaman, kita pulang jam 12 malam. Saya hitung sampai rumah. Untung di daerah yang bertanah, jalannya tanah Bapak Ibu Saudaraku. Kita jatuh motor 3 kali. Dan tiap kali jatuh motor pendetanya tanya begini, masih bisa jalan? Masih bisa Pak. Masih bisa. Masih kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari situ saya mengambil sebuah kesimpulan begini. Kalau Jakarta cuma macet, enggak masalah. Ini kita jatuh motor, itu bagi mereka hal yang biasa.
makanan biasa kalau mereka melayani ke pedalaman. Karena jalanannya bagus, jalanannya tanah Bapak Ibu Saudaraku, dan ada licin karena ada air yang keluar dari akar pohon ketika sore hari. Makanya sejago apapun bawa motor, selincah apapun bawa motor, pasti jatuh Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tolong. Makanya dari situ saya mengambil sebuah kesimpulan. Kalau cuma Jakarta cuma macet, paling kaki pegal sedikit Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pasti kita belajar untuk melewati segala sesuatu. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan membawa kita kepada satu situasi supaya kita belajar untuk mengucap syukur. Amin. Makanya kemarin di pelayanan penjara saya katakan begini. Ya, saya katakan begini, proses kita sama bapak-bapak, sama warga yang ada di sini, warga binaan. Proses kita sama, hanya tempatnya yang berbeda. Mereka dibatasi tembok, kita nggak dibatasi. Tapi justru itulah, karena kita nggak dibatasi oleh sesuatu, kita belajar untuk taat pada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan slide berikutnya, benih dikatakan mati jika ditabur dengan kerelaan dan iman. Yang ketiga, ya, hukum multiplikasi yang ketiga, menabur apa yang ingin dituai. Kita tidak akan menerima berkat yang melimpah jika pelit atau tidak mau menabur. Taburlah benih sesuai dengan tuaian yang hendak kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau besar, ya, kalau kita mau menuai hal yang besar, kita mulai berpikir dari sekarang apa yang bisa kita tabur, untuk apa yang bisa kita tabur untuk menuai hal yang besar. Misalnya potensi kita, waktu kita, ya, finansial kita Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau menabur apa yang ingin dituai, kita mau menuai yang melimpah, yang besar Bapak Ibu Saudaraku, maka kita juga harus memberikan hal yang besar. Makanya itulah hukum Kristen. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, kita juga harus memberikan sesuatu yang besar. Makanya dikatakan di bagian yang keempat, ukuran yang kita pakai akan menentukan hasil tuaian. Multiplikasi hanya akan terjadi jika kita memberi menurut prinsip-prinsip kebenaran. Berbanyak memberi karena ukuran yang kita pakai akan Tuhan kenakan pada kita. Makanya ukuran yang kita pakai Bapak Ibu Saudaraku akan menentukan hasil tuaian. Semakin besar waktu yang kita pakai untuk belajar, semakin besar potensi yang kita pakai untuk melayani Bapak Ibu Saudaraku, semakin besar perjuangan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, semakin tulusnya kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, semakin rajinnya kita melayani pekerjaan Tuhan, semakin kita memiliki perjuangan waktu, tenaga daya kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan, hal yang besar itu akan kita terima Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita buka 2 Korintus pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Surat 2 Korintus pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Dikatakan camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi seberapa besar yang kita berikan, itu akan menentukan seberapa besar yang kita terima. Dan yang berikutnya dikatakan, yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, benih harus ditabur di tanah yang baik dan subur. Tempat yang subur berbicara tempat yang sudah kita kenal, di mana tempat tersebut sudah menghasilkan buah. Tempat yang subur berbicara tempat yang sudah kita kenal, di mana tempat tersebut sudah menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, menurut Markus 4 ayat 8 dan ayat yang ke-20, benih harus ditabur di tanah yang baik dan subur. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku, di gereja kita mau berjuang. Kita mau berjuang dalam hal finansial, dalam hal potensi, dalam hal waktu, dalam hal talenta, dalam hal apa yang Tuhan berikan bagi kita mau berjuang di gereja kita. Kita mau supaya ada multiplikasi, tetapi tujuan yang utama, karena apa? Karena kita punya rasa memiliki. Orang kalau punya rasa memiliki Bapak Ibu Saudaraku, ya seperti keluarga.
Orang kalau punya rasa memiliki di keluarga, dia akan melakukan apapun. Dia akan berjuang apapun supaya keluarganya maju. Supaya keluarganya mengalami hal-hal yang dahsyat. Supaya keluarganya akan mengalami lompatan. Supaya keluarganya mengalami naik level. Dan kalau kita menganggap bahwa gereja kita adalah keluarga kita, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita punya rasa memiliki. Kita mau berjuang bersama. Kita mau berjuang bersama. Baik waktu, energi, potensi, talenta. Dan juga daya, upaya, dan dana. Kita mau berjuang bersama. Supaya apa? Supaya kita mengalami pertambahan atau multiplikasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seorang pendeta yang hebat sekalipun, kalau dia nggak berjuang bersama jemaatnya, dia nggak berjuang bersama jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya, dia nggak bisa berhasil. Semua kita bisa lakukan kalau kita melakukannya berjuang bersama, amin. Makanya mari terus tanamkan dalam diri kita, gereja kita adalah keluarga kita. Supaya apa? Supaya ada rasa memiliki. Orang kalau punya rasa memiliki, dia akan berjuang. Mau badai, mau hujan, mau topan apapun Bapak Ibu Saudaraku. Dia mau berjuang untuk gereja di mana Tuhan percayakan kepadanya. Di mana dia tertanam, di mana dipercayakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita telah belajar hukum, langkah untuk mengalami multiplikasi, langkah iman untuk multiplikasi. Saya percaya firman Tuhan ini memberi kita dorongan, motivasi, kekuatan, supaya kita mau memberikan, bukan hanya melakukan yang biasa, tapi kita mau melakukan yang luar biasa. Orang kalau mau melakukan dengan sesuatu yang excellence, Bapak Ibu Saudaraku, dia akan menuai hasil yang dahsyat. Makanya firman Tuhan katakan, kalau ada orang yang menuntut kita berjalan 1 mil, berjalan bersamanya 2 mil. Artinya kita melakukan segala sesuatu dengan excellence. Kita melakukan segala sesuatu di atas rata-rata, Bapak Ibu Saudara. Maka hasilnya akan dahsyat, hasilnya akan melimpah, hasilnya akan luar biasa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.